Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Garasi Obos. Untuk video kali ini, saya akan mereview gear atau peralatan yang saya gunakan untuk merekam video ya, khususnya untuk video udara. Untuk ini bisa jadi referensi teman-teman kalau liburan atau lagi staycation, misalkan pengen ambil gambar udara, gear apa yang cocok untuk teman-teman gunakan. Jadi langsung aja ya. Jadi kali ini saya menggunakan yang pertama ini saya pakai case dari brand Sunny Life. Oke, yang pertama kita buka ya. Oke teman-teman, ya ini saya menggunakan drone dari DJI ya. DJI ini, jadi drone itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada drone aerial. Oke, contohnya nanti saya kasih contoh hasil gambar drone aerial itu seperti apa. Nah, ini contoh salah satu drone yang saya gunakan untuk mengambil gambar aerial. Jadi peruntukannya bedanya nanti sama drone yang satunya. Yang satu lagi akan saya review nanti. Jadi ini drone dia bisa digunakan untuk mengambil gambar apa ya, landscape atau gambar pemandangan, biasanya digunakan seperti itu ya. Jadi harus menggunakan remote ya. Remote yang digunakan ada beberapa tipe ya. Ini yang saya gunakan tuh remote RCM3. Ini biasanya kita gunakan dengan handphone ya, bisa Android bisa iPhone. Kita taruh di sini. Terus varian dari drone DJI sendiri yang aerial itu cukup banyak ya, tergantung budget teman-teman. Jadi kisaran harga 3 juta sampai yang belasan juta juga ada. Jadi nanti yang mempengaruhi adalah fitur-fiturnya ya teman-teman. Jadi salah satunya ini yang saya gunakan yang Mini 4 Pro, ini dia udah dilengkapi dengan sensor-sensor. Saat dia terbang dia bisa menghindari obstacle ya. Untuk pemula sih tipe yang Mini 4 Pro ini lebih aman. Misalkan terbang, di sini ada pohon atau dahan, dia bisa ada opsi untuk dia berhenti atau hover, melayang ya, atau dia nanti bisa menghindari. Itu teman-teman. Untuk drone yang aerial ini biasanya bedanya sama yang nanti drone satu lagi akan saya bahas, drone FPV ya, ini jangkauannya lebih jauh ya. Ini bisa, kalau lihat review-review di YouTube banyak yang sudah mereview, bisa terbang hingga 5 km teman-teman. Contoh gambar yang bisa diambil drone ini, Mini 4 Pro ini, nih teman-teman bisa lihat. Contoh drone saat mengambil gambar pemandangan ya. Nah, ini bisa sampai di atas laut juga bisa, mengikuti saat kita berjalan menggunakan mobil juga bisa. Jadi tergantung pemakaian teman-teman ya. Preferensinya mau seperti apa penggunaannya. Oke, ini untuk yang
aerial ya. Jadi untuk ketahanan angin kalau yang aerial itu juga biasanya lebih kuat ya. Jadi ada level-level ketahanan angin, dan kalau misalkan yang aerial kayak gini bisa digunakan di angin yang cukup kencang. Seperti ini penampakannya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas untuk drone saya yang kedua. Ini saya gunakan untuk mengambil gambar-gambar FPV, first person view. Jadi seolah-olah kalau kita menerbangkan drone ini tuh seperti pilot pesawat gitu teman-teman. Kita review ya. Nah ini wadahnya rada besar ya. Ini juga sama kayak yang tadi. Apa namanya, tas atau hard case-nya dari Sunnylife ya. Nanti akan saya review khusus untuk tas Sunnylife-nya ya. Oke, kita buka teman-teman. Nah, kalau yang ini agak besar ya. Agak besar teman-teman. Ini karena ada ini dia yang membedakan dari drone sebelumnya tadi, drone aerial ini. Jadi ini tuh menggunakan goggles ya. Jadi ini tadi yang kalau kita jalankan drone, kalau yang tadi kan hanya pakai remote yang kita lihat dari handphone ya, layarnya ya. Kalau ini nanti kita seolah-olah menerbangkan drone itu kayak sedang menjadi pilot pesawat teman-teman. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Nah, jadi apa yang kita lihat di drone nanti akan kita lihat di Google sini. Jadi secara live ya. Jadi saat drone itu meliuk-liuk, kita bisa lihat live di dalam Google sini. Drone-nya sebenarnya ada banyak variasi atau banyak macam ya. Nah, contohnya ini kalau yang saya punya ini yang low budget ya, drone FPV yang masih terjangkau, gampang atau mudah dioperasikan oleh pemula ya. Tapi gambar juga masih bisa dikatakan bagus lah. Ini bisa menangkap gambar, merekam gambar di 4K 30 fps teman-teman. Nah ini seperti ini penampakannya. Dia lebih kecil kalau kita bandingkan dengan drone yang tadi aerial. Teman-teman bisa lihat perbandingannya ya. Nih. Jadi dari rentang baling-balingnya aja, rentang propellernya aja sudah terlihat ya. Jadi kelihatan dari sisi desainnya. Dari sisi desain. Nah, kalau yang ini lebih ringkas karena memang peruntukannya ini untuk terbang yang manuver-manuvernya bisa ekstrim ya teman-teman. Nah, ini bisa misalkan dalam celah-celah sempit kayak itu bisa kita gunakan untuk merekam. Nah, drone yang ini nih, kalau yang tadi rada riskan satu, propellernya tidak ada pelindungnya. Kalau ini propellernya ada pelindung ya, jadi ini juga lebih aman jika terbentur ke sesuatu, baling-baling tidak rusak. Nah, ini bandel juga, jatuh berkali-kali juga masih bisa terbang tanpa kerusakan yang berarti teman-teman. Nah, ini kebetulan drone saya udah saya ganti propellernya. Ini banyak yang menjual aftermarket ya untuk aksesoris dari drone. Ini tipe DJ ini ya teman-teman. Drone FPV ini dia sangat banyak bisa dihubungkan dengan beberapa remote. Ini contoh kelebihannya ya. Nah, ini kalau saya menggunakan remote-nya seperti ini teman-teman. Ini kayak joystick untuk pesawat tempur ya, atau
pilot ini. Nah, kalau teman-teman sudah ahli atau pro untuk menerbangkan drone FPV, teman-teman bisa menggunakan remote control yang untuk manual, jadi full manual nanti seperti ini nih. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan itu, dan kalau teman-teman menggunakan itu, teman-teman bisa mengeksplor kemampuan Neo ini, DJI Neo ini lebih optimal. Karena kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan ini teman-teman hanya bisa menggunakan mode normal dan mode sport. Nah, itu mode normal dan mode sport ini mempunyai keterbatasan di maksimum speed. Maksimum speed itu hanya di sekitar 25 sampai 28 km per jam. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan mode manual atau menggunakan remote RC3 kalau nggak salah ya namanya. Nah, itu teman-teman bisa mencapai kecepatan 35 km per jam. Gitu, teman-teman. Nah, ini mempunyai dua fungsi yang berbeda ya teman-teman. Jadi bisa kita sesuaikan kebutuhan kita jika mau menangkap gambar yang landscape, pemandangan alam yang luas. Jadi teman-teman bisa menggunakan drone yang tipe aerial. Ini banyak macamnya, nggak harus Mini 4 Pro ya teman-teman. Nanti teman-teman coba cari di Google ya, drone aerial gitu. Nah, itu seperti apa, tipe-tipenya apa aja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan budget. Nah, itu bisa menggunakan drone tipe aerial. Nah, kalau teman-teman mau mengambil gambar FPV atau first person view, jadi nanti videonya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi kita bisa menerbangkan drone ini lebih apa ya namanya, lebih brutal. Lebih brutal, kita bisa meliak-liuk, kita bisa terbang rendah, kita bisa sedikit akrobatik. Nah, kalau pakai ini joystick yang seperti ini juga teman-teman meskipun pemula, teman-teman bisa di sini tuh udah ada mode easy acro, jadi teman-teman bisa front flip, back flip, side flip. Nah, seperti ini itu bisa teman-teman lakukan. Nah, cuman itu tadi keterbatasan di kecepatan dibatasi ya, jadi nggak bisa memaksimalkan kecepatan drone DJI Neo ini. Nah, sekarang tergantung teman-teman mau ambil video yang seperti apa, mau aerial kah, atau teman-teman mau menggunakan drone FPV untuk menangkap gambar yang lebih fleksibel ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke sela-sela kecil, terus bisa sedikit akrobatik. Itu terserah preferensi teman-teman untuk memilih yang mana, atau menggunakan kedua drone ini untuk mendokumentasikan kegiatan outdoor teman-teman bersama keluarga. Oke, begitu teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman bisa tulis kolom komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton.